Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, para pejuang UTBK. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kakak Dila. Di video kali ini kakak mau bahas soal tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, semoga video ini membantu adik-adik dalam memperdalam pemahamannya. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung di channel kakak, bantu kakak dengan subscribe ya. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, untuk soal yang pertama, kita langsung aja baca soalnya untuk mempersingkat waktu. Gagasan utama paragraf ketiga di atas adalah, nah kita baca paragraf ketiga ya, yang paling akhir, dimana berbunyi bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dapat merusak ekosistem dan memperparah pemanasan global, tetapi juga menimbulkan efek negatif bagi kesehatan manusia, seperti infeksi saluran pernafasan atas, ISPA, penyakit paru obstruktif kronik, serta gangguan pada mata dan kulit. Nah, sebenarnya kan di sini juga bisa kita lihat ya, misalnya itu pada kalimat pertama. Nah, di sini dia menjelaskan tentang kebakaran hutan dan lahan itu tidak hanya dapat merusak ekosistem ya, juga memperparah pemanasan global, menimbulkan efek negatif bagi kesehatan ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kita baca dulu option A. Kebakaran hutan dan lahan dapat merusak ekosistem. Nah, sebenarnya ini benar, tapi ada kurangnya karena kebakaran hutan dan lahan itu selain dapat merusak ekosistem, juga menimbulkan efek negatif bagi kesehatan manusia dan pemanasan global. Ya, jadi kurang tepat. Kita simpan dulu, kita lihat option B. Kebakaran hutan dan lahan dapat memperparah pemanasan global, juga kurang lengkap karena dia tidak menyebutkan merusaknya ekosistem dan memperparah pemanasan global kayak gitu. Yang C, kebakaran hutan dapat menimbulkan infeksi saluran pernafasan, penyakit paru-paru, serta gangguan pada mata dan kulit, juga kurang tepat karena juga tidak menyebutkan merusaknya ekosistem dan memperparah pemanasan global kayak gitu. Dan yang option D, kebakaran hutan dan lahan dapat merusak ekosistem, pemanasan global, dan menimbulkan efek negatif bagi kesehatan manusia. Nah, ini lebih lengkap karena menyebutkan dampaknya sekaligus ketiga-tiganya kayak gitu. Dan lalu kita simpan dulu ya, kita lihat option E. Dampak asap kabut disebabkan karhutla pada janin dan anak dapat mengakibatkan signifikan tinggi badan. Nah, ini juga benar, tapi ini kayak kalimat penjelas, bukan gagasan utama gitu. Nah, jadi yang lebih mendukung gagasan utama itu harus adanya topik atau ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf kayak gitu intinya. Jadi itu yang lebih tepat adalah option D karena menyebutkan ketiga hal yang lebih penting gitu. Kalau bisa adik-adik kerjakan dulu baru kita cocokkan jawabannya. Nomor 2. Arti kata mitigasi pada paragraf kedua adalah, nah kita baca ya paragraf kedua. Untuk mengoptimalkan upaya mitigasi dari berbagai komponen, Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat karhutla mulai 19 Februari hingga 31 Oktober 2019 seperti yang dilakukan tahun lalu kayak gitu. Jadi kata mitigasi ini di sini bermaksud adalah kayak tindakan mengurangi dampak bencana. Ya, dalam paragraf 2 di atas yang berhubungan dengan tindakan untuk mengurangi dampak dari kebakaran hutan itu, yang benar adalah option A kayak gitu ya. Yang lainnya kurang tepat. Kalau yang B itu tindakan antisipasi bencana. Kalau C itu penanggulangan bencana, kalau D penetapan status bencana, E peningkatan dampak bencana. Salah ya, intinya dia katanya ada tindakan mengurangi dampak dari bencana tersebut. So, jawaban yang benar adalah option A. Nomor 3, arti kata infeksi yang tidak tepat adalah, nah kata infeksi itu terdapat pada paragraf ketiga ya. Nah, infeksi ini bermaksud adalah
Yang tidak tepat adalah penyakit parah sepertinya. Kenapa? Karena infeksi di sini kan artinya kayak terkena penyakit ya, terkena hama, tertular penyakit atau peradangan. Jadi option A, B, C, D itu maksudnya sama. Jadi yang tidak tepat untuk kata infeksi adalah penyakit parah. Next, soal nomor 4. Pernyataan manakah berikut yang tidak berhubungan dengan isi teks tersebut? Oke, kita baca option A. Kasus kebakaran lahan di Indonesia telah ramai dibicarakan. Nah, ini kan tadi ini terdapat pada paragraf pertama yang berbunyi, belakangan ini kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali ramai dibicarakan semenjak disinggung pada debat kedua Pilpres. Jadi di situ kan ada kan kalimatnya kayak gitu. Jadi itu benar ya. Kita lihat option B, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan kasus serius, dan ini juga terdapat pada paragraf pertama ya. Terlepas dari pernyataan kedua capres, hingga saat ini memang masih menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan. Jadi kata seriusnya juga ada di situ. Kita lihat option C. Kebakaran hutan dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan manusia. Ini benar ya, tadi udah kita baca juga di paragraf ketiga ya. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dapat merusak ekosistem dan memperparah pemanasan global, tetapi juga meningkatkan efek negatif bagi kesehatan manusia ya. Dan kita lihat option D, hutan Indonesia harus dijaga dan dirawat. Nah, ini sepertinya sudah kita baca juga tidak ditemukan juga ya kata-kata tersebut. Dan option E, efek dan dampak jangka panjang dapat terjadi karena hutan, dan ini juga terdapat pada paragraf ketiga ya. Pernyataan yang tidak tepat adalah option D. Topik utama teks tersebut adalah, oke, kita baca dulu teksnya. Pemerintahan berencana mengalokasikan uang muka sebesar 865 miliar rupiah untuk pembangunan awal ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono menjelaskan, uang muka itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang memang menjadi tugas pemerintah, untuk jalan, terutama untuk kawasan dan para sarana dasar yang perlu dibangun dengan APBN, kata Basuki di Komplek Parlemen Rabu 28 Agustus 2019. Jadi di sini kan dia membahas tentang dana ya, pengalokasian dana untuk ibu kota baru kayak gitu. Nah, nomor 5, topik utama teks tersebut adalah A, pemindahan ibu kota baru, kurang tepat ya. B, alokasi dana untuk ibu kota baru. Nah, ini mungkin lebih tepat karena udah dibahas juga di kalimat pertama ya, mengalokasikan uang muka kata-katanya. Dan C, pembangunan ibu kota baru. Iya benar, tapi kan tujuannya alokasi kayak gitu. Ya, D, infrastruktur ibu kota baru juga benar, dan E, tugas pemerintahan ibu kota baru. Jadi ini topik utamanya sekali itu udah jelas di sini, B, alokasi dana untuk ibu kota baru, karena di sini dijelaskan pemerintahan berencana mengalokasikan uang muka sebesar 865 miliar rupiah untuk pembangunan awal ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jadi kata-katanya sini adalah alokasi dana untuk ibu kota baru. So, jawaban yang benar adalah option B. Oke, adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 6. APBN merupakan singkatan dari. Oke, mungkin bagi adik-adik udah tahu nih. Silakan jawab. Jadi APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kalian ini yang wajib tahu ya. Ini umum nih kata-katanya. Oke ya, jadi jawaban yang benar adalah option A. Next, soal nomor 7. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah ringkasan yang paling tepat? Oke, yang kita baca option A. Rencana pengalokasian uang muka untuk pembangunan awal ibu kota baru disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke, ringkasan paling tepat itu adalah yang mana kira-kira?
Kalau bisa, ringkasan itu adalah dapat mewakili informasi keseluruhannya karena dia bersifat ringkasan. Nah, option A itu lebih lengkap juga sih sebenarnya. Kita simpan dulu dan kita lihat option B. Basuki akan membangun ibu kota baru dengan APBN. Kurang tempat, tidak menyebutkan rencana alokasi uang untuk pembangunan kayak gitu. Yang C, ibu kota baru saat ini ditempatkan di Kalimantan Timur. Ini kalimat penjelas ya, karena poin pentingnya bukan hanya di situ kayak gitu. Jadi kurang tepat. Yang D, uang muka sebesar Rp865 miliar untuk pembangunan awal ibu kota baru. Sebenarnya benar, tapi kan bukan hanya uang disebutkan di sini, tetapi lebih ke rencana pengalokasian uangnya kayak gitu. Yang E, pemerintahan akan membangun jalan ibu kota baru menggunakan APBN. Juga benar tapi kurang tepat kayak gitu. Jadi ringkasan yang paling tepat untuk mewakili kalimat tersebut adalah option A, karena berbunyi rencana pengalokasian uang muka untuk pembangunan awal ibu kota baru disampaikan oleh Menteri ya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bisa ya? Bisa dong ya. Nah, soal terakhir, kata tidak baku pada paragraf di atas adalah, kira-kira yang mana? Mengalokasikan. Yang B, menteri. Yang C, infrastruktur. Yang D, prasarana. Yang E adalah kompleks. Kira-kira yang mana, adik-adik? Kira-kira adalah menteri. Kenapa menteri? Ini kan tulisannya harus menteri. Baru kalau bacaannya dibaca dengan menteri kayak gitu. Jadi kata menteri yang di dalam paragraf itu tidak tepat, kata yang tidak tepat kayak gitu. Dan ya kata tidak baku ya. Jadi jawaban yang benar adalah option B. Oke adik-adik, sekian dulu 8 soal untuk hari ini. Semoga bisa diulang-ulangi dan dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar dengan baik ya, jangan menggunakan kata-kata yang tidak bagus. Dan semoga video ini membantu. Thanks for watching, see you on my next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.